Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kepada kita. Memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan selalu kepada hambanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dan kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terkhususnya kepada para jemaah haji dan umroh dimanapun Anda berada. Tema kita bagian yang ke-8 ini yaitu tema tentang haji dan umroh. Kita akan meneruskan tentang kajian haji dan umroh ini, yang mana di bagian 8 ini yaitu tentang rukun haji yang kedua. Rukun haji yang pertama, niat, itu sudah kita jelaskan di bagian yang ke-7. Nah, di bagian ke-8 ini kita akan meneruskan, yaitu rukun haji yang kedua adalah tawaf. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, khususnya kepada jemaah haji dan umroh, dimanapun Anda berada, bahwa setelah para jemaah haji dan umroh begitu berada di tanggal 8, ini ceritanya kan masih tanggal 8 ya, tanggal 8 yang disebut dengan 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Nah, perjalanan sudah sampai dah katakanlah di Arafah. Begitu sampai di Arafah, kemudian nanti para jemaah haji dan umroh mereka bersiap-siaplah memasuki tenda yang ada di kawasan Padang Arafah itu sendiri. Berarti kalau berangkatnya siang hari, nanti sampai sore atau malam ya, sore atau malam. Begitu sampai di kawasan Arafah, para jemaah haji Indonesia itu nanti mereka bersiap-siap. Kalau mereka sampainya sore dan belum melaksanakan sholat zuhur dan asar, maka laksanakanlah sholat zuhur dan asar secara jamak qashar ya, jamak qashar. Asar dan zuhur, asarnya 2 rakaat, kemudian zuhurnya 2 rakaat. Kemudian apa yang dilakukan para jemaah? Bersiap-siap, berzikir ya, terus menjaga pantang larang sampai malam hari. Begitu sampai malam hari ya, katakanlah sampai tiba waktu sholat maghrib, laksanakan sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan qashar isya 2 rakaat. Terus lanjut sampai malam harinya. Kemudian sampai malam hari tibalah waktu di pagi hari. Pada waktu tiba di pagi hari, saudara-saudaraku, terusnya para jemaah haji ini apa yang harus dilakukan? Bersiap-siap ya. Ini berarti kalau di pagi hari di tanggal 9 Zulhijjah. Ini yang disebut dengan nanti hari wukuf ya, wukuf di Padang Arafah. Kemudian setelah terbit bersiap-siap para jemaah dan mereka berkumpul di Padang Arafah. Nah, mulailah untuk melaksanakan persiapan yang namanya wukuf di Padang Arafah. Yang namanya wukuf ini kan rukun haji yang kedua. Jadi jemaah harus betul-betul posisinya berada di kawasan Padang Arafah. Nah, kawasan Padang Arafah. Kapan dimulainya wukuf? Nah, wukuf ini para jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah yaitu mulai zawalus syamsi. Zawalus syamsi itu lebih kurang jam 12 siang. Jam 12 siang. Mereka wukuf di Padang Arafah dengan para jemaah yang jutaan seluruh umat Islam berwukuf Arafah. Kemudian setelah jam 12 nanti sampailah waktu zuhur. Kemudian sholat zuhur dan sholat asar itu langsung dijamak. Setelah itu nanti mereka para jemaah ini semuanya akan bersiap-siaplah mendengarkan khutbah Arafah. Nanti khutbah Arafah ini akan dibawakan oleh imamnya ya, oleh pembimbingnya, ustadznya. Nanti ada juga di kawasan itu ada imam ya, imam yang dari orang Arab itu akan membacakan wukuf Padang Arafah di Masjid Al-Mas'aril Haram. Kemudian para jemaah juga ini nanti kita akan melihat ya, saking wajibnya itu karena merupakan rukun di Arafah ini kan merupakan rukun ya, rukun haji yang kedua, wukuf nih. Makanya kadang nanti jemaah akan mendengar itu banyak itu ambulan-ambulan yang membunyikan sirinenya ya, sirinenya berdatangan dari berbagai penjuru. Itu siapa mereka sebenarnya? Mereka itu adalah orang-orang yang mungkin pada waktu itu sakit, masih berada di rumah sakit, dibawa
dibawa mereka. Dibawa kemana? Wukuf di Padang Arafah. Karena ini rukun. Tidak bisa digantikan, tidak bisa dibadalkan. Ya, rukun. Nanti yang siapapun tidak berada di Arafah wukufnya maka tidak sah hajinya, karena al-hajju Arafah, ya. Al-hajju Arafah itu artinya maknanya bahwa wukuf di Padang Arafah itu merupakan rukun yang harus betul-betul posisi jemaahnya memang ada di kawasan Padang Arafah itu sendiri. Makanya sangkin dia harus dan wajib memang posisinya berada, banyak nanti jemaah dimanapun posisinya di rumah sakit, ya wajib terus dibawa. Itulah makanya nanti para jemaah haji dimanapun Anda berada akan melihat itu, akan melihat apa namanya ambulan-ambulan yang berdatangan untuk betul-betul berada di wukuf Arafah itu. Nah, kemudian para jemaah haji dan umroh pada waktu wukuf apa aja yang harus dilakukan? Ya berwukuf, dia berdoa, berzikir, bertasbih, bertahmid, apa saja doa-doa zikir silakan. Hati dan kolbu dia itu betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ini? Sampai ghurubis syamsi, yaitu ketika terbenamnya matahari. Nah, begitu terbenam matahari, para jemaah selesai melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah yang merupakan rukun yang kedua. Nah, jadi para jemaah haji dan para jemaah haji khususnya para jemaah haji yang melaksanakan ibadah hajinya ini pada waktu setelah selesai ghurubus syamsi nanti mereka bersiap-siap, ya. Makanya perlu kami sarankan manfaatkan betul-betul waktu wukuf di Padang Arafah ini untuk berdoa, karena doa yang kita munajatkan pada waktu wukuf di Padang Arafah ini makbul doa kita. Siapapun yang berdoa makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manfaatkan kita untuk menggunakan waktu ini betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ghurubus syamsi, apa yang dilakukan oleh para jemaah haji dari seluruh dunia, terkhususnya jemaah haji Indonesia? Nanti bersiap-siap, ya, biasanya setelah maghrib para jemaah bersiap-siap untuk betul-betul mereka mempersiapkan diri karena sudah memasuki waktu maghrib dan isya. Sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Maghribnya 3 rakaat, isya-nya 2 rakaat. Bersiap-siaplah para jemaah nanti setelah makan malam. Biasa nanti ada karomnya, kepala rombongannya, mutawifnya, ustadznya mengkoordinir para jemaah untuk bersiap-siap menuju ke bus masing-masing. Nah, menuju ke bus masing-masing untuk mengapain mereka mempersiapkan diri ini. Bersiaplah, kan tadi udah selesai wukuf di Padang Arafah, bersiap menuju yaitu namanya ke Musdalifah. Ya, biasanya dari Arafah Musdalifah lebih kurang 15 km jaraknya. Tapi karena jumlahnya yang jutaan, ya, jutaan umat Islam itu macet, padat. Yang biasanya mungkin 15 menit udah sampai dari Arafah ke Musdalifah. Ini musim-musim haji, bisa berjam-jam. Karena padatnya manusia pada waktu itu. Jadi makanya jangan ada jemaah itu yang berleha-leha, yang tertinggal. Karena kita akan naik bus menuju ke Musdalifah. Ingat, ya, yang namanya mabit di Musdalifah ini bukan rukun, tetapi ini adalah wajib haji namanya. Wajib haji. Jadi seluruh jemaah barang siapa mereka tidak mabit di Musdalifah, itu nanti kena dam, ya, kena dam. Oleh karena itu semua jemaah harus melaksanakan namanya wajib haji. Wajib haji itu termasuk adalah mabit, ya, mabit di Musdalifah. Jadi para jemaah haji setelah bersiap-siap kan nanti semua akan dikoordinir oleh pembimbingnya, oleh karomnya menuju ke Musdalifah yang perjalanannya membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, sampai katakanlah boleh jadi sampai jam 10, jam 11 malam. Begitu sampai di Musdalifah, apa yang harus dilakukan lagi oleh para jemaah haji? Begitu sampai di Musdalifah, ini para jemaah lagi turun. Ya, turun di bus, mereka nanti mengambil batu-batu kerikil. Karena yang di kawasan Musdalifah ini mereka akan mengambil batu-batu kerikil. Berapa jumlah batu kerikil yang harus diambil? Nah, batu kerikil yang akan diambil para jemaah haji itu minimal itu 70. Boleh lebih, ya, boleh lebih. Diambillah di situ. Kemudian setelah diambil batu-batu tersebut, kemudian terus beristirahat, ya, berzikir, bertasbih, terus jangan lupa, ya, bertasbih, berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam posisi melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Ini saking padatnya, saking ramenya, ya.
para jemaah haji pada waktu itu di Musdalifah, wah, kita bisa bayangkan jumlah umat Islam bisa mencapai 3-4 juta orang pada sekali waktu ya melaksanakan mabit di Musdalifah. Kan tadi dari apa nama itu, dari Arafah ya, mereka wukuf di Arafah melanjutkan nih, bisa kita bayangkan jumlah yang begitu banyak ya, sehingga macet, perjalanannya jadi terlambat, terhalang dan lain sebagainya. Memang begitulah kondisinya. Artinya para jemaah haji ini betul-betul ya, memang dari negara masing-masing, terusnya jemaah haji Indonesia, dari Indonesia ditanamkan sifat sabar ya, sifat sabar yang luar biasa menghadapi keadaan-keadaan pada waktu musim haji itu sendiri. Menghadapi mungkin makanan lambat, sabar. Mungkin harus antri di toilet, kamar mandi, harus sabar, harus sabar. Nah, kenapa? Boleh jadi udah terdesak kali ini, mau kencing ya, udah terdesak atau buang hajat, air besar dan lain sebagainya. Sementara ngantri ratusan orang yang ngantri, harus sabar, memang harus sabar. Jangan sempat hati kita itu mengeluh, menggerutu atau mengomel. Kita ungkapkan lama kali pun jangan keluarkan bahasa-bahasa seperti itu, karena kita memang dituntut ya untuk betul-betul sabar pada waktu itu. Baik, apalagi setelah itu ya, setelah nanti para jemaah haji sudah selesai nanti ya di Musdalifah. Biasanya nanti tengah malam ya, jam 1 malam mereka bersiap-siap. Kemana? Bersiap-siap akan menuju ke Mina untuk melaksanakan mabit. Baik, para jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian bahagian yang ke-8 ini saya sudah membahaskan secara mendetail juga tentang wukuf di padang Arafah itu sendiri ya, dan kemudian dilanjutkan mabit di Musdalifah, dan seterusnya nanti bersiap-siap untuk menuju ke Mina, mabit yang biasanya jam setengah malam ya, jam 1 malam udah selesai. Maka semuanya para jemaah harus betul-betul memperhatikan rangkaian prosesi ibadah haji ini ya, supaya apa yang saya jelaskan dalam tausiah sepanjang masa dalam rancangan haji dan umroh tema bagian yang ke-8 ini bermanfaat kepada jemaah haji itu sendiri. Saudara-saudaraku, para sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, terkhususnya para jemaah haji dan jemaah umroh yang mendengarkan tausiah saya sepanjang masa ini, terus mari ikuti rancangan saya seterusnya. Semoga mendapatkan manfaat tentang manasik haji dan umroh ini. Demikian tausiah sepanjang masa tema haji dan umroh bagian ke-8, dan kita akan melanjutkan bahagian yang ke-9. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.